Besar setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara-saudara. Amin, puji Tuhan. Sungguh besar setiamu ya Tuhan, Kau nyatakan bagi kami Yesus. Kami percaya Tuhan, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada ya Bapa. Semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, jikalau kami tidak berdoa ya Tuhan untuk mulai hari kami ya Bapa, Tuhan Yesus itu tidak akan sama ya Tuhan sebagaimana kami ada pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Hidupku
Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Sebab itu hanya Engkau yang layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala anugerah, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terbukti kami ada ini Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa Surgawi, pagi hari yang indah, waktu kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar Engkau Allah yang bertakhta di atas puji-pujian kami pada saat ini Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan dan dibesarkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Setiap para pelayan altar biar tinggal dalam urapan kuasa ya Tuhan. Membawa kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Allah. Sehingga ada sukacita, sorak-sorai tepuk tangan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan dalam perjalanan Tuhan pimpin, tibakan di tempat ini bersama kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lingkupi tempat ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar malaikat surga memagari tempat ini, sehingga kami Tuhan beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar tinggal juga dalam urapan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ada sukacita pada pagi hari ini? Ada sukacita? Saudara-saudara, ini saya mau mungkin kesaksian sedikit. Ini suara saya memang agak hilang ya, saudara-saudara. Tapi saya yakin dan percaya tidak mengurangi Roh Kudus Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Tidak mengurangi sukacita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau katakan kami terima, kami yang telah ditebus, kita yang telah ditebus. Haleluya, Yesus Tuhan. Kudus, penanda puji dan bagi
siap ya Tuhan mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan setiap perkataan daripada Engkau Yesus dapat kami lakukan ya Tuhan di kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya kami, apapun yang kami lakukan setiap harinya itu adalah ibadah ya Tuhan. Itu adalah ibadah untuk Engkau Yesus. Nyata dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Bila hati terasa berat, rasa rapuh
Tuhan. Penuhi kami dengan firman-Mu. Firman-Mu menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih tahu Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berada, kita boleh memuliakan Tuhan, kita boleh mengagungkan nama Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya di tema melawan kejenuhan atau rasa bosan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang jenuh, orang yang bosan, artinya tidak suka lagi, sudah merasa cukup, merasa puas, atau terjadi sesuatu yang rutinitas dalam kehidupan dan lain sebagainya. Nah, saudara, dalam kitab Galatia pasal yang ke-6, Galatia pasal yang ke-6 ayat 9, firman Allah berbunyi seperti ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Firman Allah berkata, saudara, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kejenuhan akan membuat kita menjadi lemah. Kalau kita menjadi lemah, sesuai dengan ayat firman Tuhan ini, maka kita tidak akan menuai atau kita tidak akan mendapatkan berkat Tuhan. Hari-hari ini saya merasakan, dan tentunya saudara-saudara pun merasakan bagaimana kejenuhan di dalam kehidupan. Kalau kita di Indonesia setahun, mungkin setahun lebih dikit, kita mengalami keadaan di mana kita sulit beraktivitas di dalam pekerjaan, dalam usaha dan lain sebagainya. Kita mengalami kendala-kendala oleh karena pandemi corona yang terjadi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya telah membuat rasa bosan di rumah. Tadinya anak-anak bisa pergi ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, berbincang-bincang di sekolah, bisa kumpul banyak-banyak orang, rame, ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Bagi saudara yang bekerja, saudara bisa bekerja setiap hari ke kantor. Mungkin dulunya merasa, aduh capek tiap hari ke kantor. Tapi ketika mengalami krisis seperti ini, dia lama-lama di rumah juga merasa, aduh kok kelamaan di rumah dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan sekuler seperti itu kita rasakan. Dan saya mau katakan, di sisi yang lain dalam kehidupan rohani pun kita merasakan dan kita mengalami juga pengalaman-pengalaman yang terasa mulai jenuh juga dengan keadaan kita seperti ini. Tapi firman Allah berkata, maka janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oleh sebab itu, mari kita melawan kejenuhan, mari kita melawan rasa bosan itu, saudara. Memang mungkin keadaan belum berubah, keadaan belum serta-merta setelah kita mengalami divaksin dan lain sebagainya, kita mulai mengalami kebebasan untuk beraktivitas dan seterusnya. Masih kita melihat bagaimana di India gelombang kedua ini COVID di India itu setiap hari pecah rekor. Kemarin 300 sekian ribu orang yang kena COVID. Terus
Kita berdoa, kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa berharap kepada Tuhan supaya ini bisa berakhir. Di bangsa kita bisa berakhir. Bahkan kalau cuma bangsa kita berakhir itu pun tidak jaminan. Kalau boleh ini benar-benar berakhir di dunia ini, COVID ini berakhir. Supaya kita boleh mengalami kebebasan untuk berkreasi dan lain sebagainya. Nah, tapi belum ada jadi kapan? Apakah bulan depan, apakah minggu depan dan lain sebagainya. Nah, kalau ini masih berlangsung maka kejenuhan yang sudah mulai menumpuk akan membawa kita untuk akhirnya kita berperilaku dengan tidak sesuai dengan protokol yang diatur oleh pemerintah. Nah, rasa jenuh, capek dengan keadaan seperti ini. Apa boleh buat? Saya mau katakan, kita harus berani bertindak. Kita harus berani berkata kepada diri kita untuk kita harus bebas dari kejenuhan. Bukan harus kita bebas kemana-mana, tapi kita membebaskan diri kita dari rasa bosan. Kita membebaskan diri kita dari rasa jenuh. Kalau memang hanya di rumah, bukan berarti kita harus merasa bosan. Kita belajar dalam kehidupan kita menerima keadaan yang ada. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang sederhana yang menyebabkan manusia itu jenuh, bosan. Yang pertama, sesuatu yang terjadi rutinitas, kebiasaan, menjadi kebiasaan. Apa ada seperti itu? Dulu saudara kerja, setiap hari kerja kan, ada waktu libur saudara nonton TV, waduh menjadi kesukaan sekali bisa nonton TV, bisa nonton, lepas dari rutinitas kan. Nah sekarang nonton TV terus jadi jenuh saudara. Aduh, TV udah repot pindah sana pindah sini, semua channel ada pindah-pindah. Bosan rapat sekarang tiap hari itu yang dikerjakan. Jadi ada beberapa penyebab yang membuat manusia itu bosan atau jenuh. Jadi sesuatu yang jadi rutinitas. Saya yakin saudara, biar saudara hitung duit tiap hari. Duit tiap hari jenuh juga, 1 tahun cuma kerjanya hitung duit. Kepingin juga refreshing kan, jangan cuma hitung-hitung duit. Merasa tidak ada lagi tantangan. Itu penyebab-penyebab yang membuat kita jenuh. Ini sudah biasa ini. Jadi terkadang kita butuh tantangan. Lalu hal yang lain yang membuat kita jenuh atau kita bosan, sepertinya apa yang kita lakukan tidak bermakna, tidak ada tujuan. Bukankah terkadang di gereja seperti jadi mulai merasa bosan juga gereja itu seperti kehilangan tujuan. Saudara, Matius pasal 25 ayat 5 firman berkata, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ini bagian bosan dan jenuh. Menunggu itu kan sesuatu yang menjenuhkan, membosankan. Satu saat dalam perumpamaan Yesus ada 10 wanita, 5 pintar dan 5 yang bodoh. Mereka menunggu kehadiran mempelai laki-laki. Tapi karena mempelai laki-lakinya lama belum datang, sudah ditunggu-tunggu belum datang-datang, sudah malam. Akhirnya firman berkata, maka mereka mengantuk dan mereka tertidur. Rasa jenuh, rasa bosan itu manusiawi juga saudara. Tapi jangan kita hidup dalam kejenuhan, jangan kita hidup dengan rasa bosan yang akan membuat kita jadi tidak produktif, yang membuat kita merasa tidak ada guna lagi untuk melakukan sesuatu. Nah, ini perempuan 10 wanita ini yang pintar dan yang bodoh, mereka lama menunggu Yesus datang, maka mereka tertidur. Jenuh juga udah lama, datang nggak diceritain sih berapa lama mereka menunggu, berapa hari mereka menunggu mempelai. Tapi saya yakin lama. Tidak mungkin itu mempelai perempuan harus nunggu 1 bulan, nunggu 1 tempat. Pasti 1 hari lah. Dari pagi mungkin mereka sudah berdandan, mereka tunggu-tunggu kapan mempelai laki-laki itu datang. Sudah tunggu-tunggu, nggak datang-datang juga. Dan pada akhirnya malam belum datang juga. Sudah mau tengah malam, mereka sudah ngantuk dan mereka tertidur. Ketika mereka tertidur,
maka datanglah mempelai laki-laki. Jika mempelai laki-laki sudah datang, mereka mendengar bunyi sangkakala, mereka terbangun. Apa yang terjadi? Yang pintar menyiapkan minyak cadangan, yang bodoh tidak menyiapkan minyak, sehingga mereka tidak bisa masuk dalam pesta yang sudah disediakan oleh mempelai laki-laki. Nah saudara yang saya kasih, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk kita menghindari kejenuhan, kebosanan. Kita dapat melawan itu. Kita dapat keluar dari rasa bosan, rasa jenuh yang terjadi sementara mengganggu kehidupan kita. Yang pertama saudara, terus melihat suatu sasaran atau peluang yang praktis, nyata di dalam kehidupan kita. Jadi jenuh, kita mulai melihat, saya banyak waktu ya. Kalau saya begini-begini saya jenuh, saya bosan. Saya mencari ruang, saya mencari peluang dari keadaan yang sementara membuat kita jenuh, membuat kita rasa bosan. Saudara, ada banyak orang yang sukses di masa pandemi seperti ini, saudara. Saudara melihat ada banyak orang-orang yang tadinya tidak punya aktivitas yang menghasilkan, tapi di masa pandemi seperti ini timbul kreativitas. Wah, kalau begitu saya mau jualan online. Yang tadinya waktu belum masa seperti ini, belum keadaan tidak seperti ini, mereka biasa-biasa saja dalam hidup. Tapi ketika ada sesuatu yang terjadi di mana akhirnya mereka merasa diri, aduh, begini-begini, bosan juga di rumah. Mereka mulai melakukan sesuatu, melihat sasaran. Oh, sekarang orang banyak di rumah, malas keluar-keluar. Oh, udah kalau begitu aku menawarkan produk yang aku bisa produksi. Aku bisa buat kue, aku bisa buat makanan, aku bisa tawarkan kepada orang-orang yang ketakutan untuk keluar rumah, ketakutan untuk berpergian dan lain sebagainya. Aku buat baju yang bagus, aku tawarkan lewat online. Mengisi kekosongan yang membuat kejenuhan, kebosanan. Orang timbul terus melihat yang pertama, melihat sasar, melihat peluang yang ada, supaya ketika kita melihat keadaan peluang tersebut, maka justru dapat menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Dulu orang nggak tahu pakai masker kan, karena sudah banyak pakai masker. Hanya timbul orang buat masker. Dan lain sebagainya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mau seperti di atas, merasa sudah ada semuanya dan lain sebagainya, maka kebosanan itu akan datang menghampiri saudara. Tapi di setiap situasi kita melihat peluang, di setiap situasi kita melihat sasaran yang dapat kita tuju untuk bisa menghasilkan yang praktis yang dapat kita lakukan dan menghasilkan sesuatu dalam kehidupan kita. Jangan juga kita lihat ini peluang ini, kita buat sesuatu yang besar sampai ini peluang sudah habis, kita belum bisa ciptakan apa yang kita akan buat. Tapi terkadang cuman orang ibu-ibu jadi kreatif. Saya di RT sini saudara, saya masuk grup RT. Saya tahu ada ibu-ibu yang dulunya udah jualan makanan, tapi di RT dia mulai nawarin, ini ada kue sebentar sore, ada tahu isi, yang mau pesan boleh. Ini rame, rame juga. Maka saya tahu ini ibu dulu enggak jualan. Dia melihat, dia punya sasaran, dia melihat peluang itu. Daripada di rumah membosankan, daripada di rumah menjenuhkan, tidak menghasilkan apa-apa, maka dia mengambil peluang itu. Dia melihat ini ada sasaran empuk, di mana banyak ibu-ibu, banyak bapak-bapak teristimewa yang tadinya pergi kerja sekarang di rumah, bapak-bapak kerja makan. Nah, ditembak dengan makanan, laku itu makanan, saudara. Saudara, yang kedua,
Bagaimana kita bisa menghindari rasa jenuh, rasa bosan? Tingkatkan aktivitas hidup kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mau tidak mau, kalau kita berpasrah diri dengan keadaan duduk aja terus, maka pasti kejenuhan, kebosanan itu akan muncul. Tapi kalau kita tingkatkan aktivitas kita dengan yang seperti bagian pertama, yaitu melihat peluang, melihat kesempatan, apa yang bisa dibuat, apa yang bisa dilakukan, maka dilakukan. Gimana mau tingkatkan aktivitas kalau nggak bisa kemana-mana? Saudara, meningkatkan aktivitas hidup bukan berarti kita harus keluar rumah. Di dalam rumah pun bisa. Daripada bosan diam-diam, lebih baik kita cari sehat, olahraga di rumah. Apa kan saudara? Saya dulu waktu awal-awal pandemi saudara, saya jalan kaki. Ke Masker saya jalan putar, karena main bulu tangkis kita berhenti karena berkerumun kan, main pegang kok. Saya jalan kaki. Ada orang akhirnya di rumah dia berolahraga, dia mencari aktivitas. Kalau tadinya rumah banyak debu karena kesibukan di luar, sekarang beraktivitas di rumah tiap hari nggak tahu ngapain, akhirnya rumah jadi rapi semuanya dan lain sebagainya. Jadi meningkatkan aktivitas supaya kejenuhan itu bisa kita buang, bisa jauh dari kita. Ini bukan hanya kehidupan rohani semata, saudara, dalam kehidupan jasmani pun. Kita tingkatkan aktivitas hidup kita. Nah, kalau tadinya kita sulit mendapat ruang, sulit mendapat kesempatan untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan, untuk bisa memuji nama Tuhan, maka dengan keadaan seperti ini, kita lebih banyak di rumah, maka kita bisa mengambil waktu, kita kunci kamar, kita berdoa, kita hampiri Tuhan. Tingkatkan aktivitas rohani. Kita akan melihat, kita akan merasakan bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Sekalipun di tengah-tengah keadaan seperti ini, dengan kita meningkatkan aktivitas kehidupan rohani kita, kita mencari Tuhan, kita menghampiri Tuhan, maka Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kita. Ketika semuanya selesai, kita melihat bagaimana apa yang kita buat selama masa pandemi, di mana kita lebih banyak waktu dengan Tuhan, kita berbuat kepada Tuhan. Ketika selesai semuanya, kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan jawaban, bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana Tuhan menolong kita. Jangan karena keadaan yang seperti ini telah membuat kita justru makin jauh dari Tuhan. Aktivitas kita makin berkurang dengan Tuhan. Kenapa? Keadaan yang ada yang menekan kita sehingga kita mulai undur dari Tuhan. Kita mulai tinggalkan Tuhan. Kita mulai jauh dari Tuhan. Saya mau katakan saudara, mari kita harus memiliki aktivitas hidup yang tinggi, aktivitas kehidupan rohani kita yang tinggi, yang dinamis di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika semua keadaan yang sulit berlalu, maka kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau ini pun masih lama berlalu, kita yakin Tuhan akan bersama dengan kita. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menolong kita, memampukan kita menghadapi semua keadaan yang ada. Dua Korintus pasal yang kelima ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita, siapa yang ada dalam Kristus, ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini motivasi-motivasi yang harus kita tanam dalam kehidupan kita. Saya ini ciptaan Kristus. Saya ini ada dalam Kristus. Saya adalah milik Tuhan. Saya adalah ciptaan baru. Saya tidak boleh menjadi orang yang bodoh. Saya tidak boleh menjadi orang yang pasif. Saya tidak boleh hidup dalam kebosanan. Hidup ini berarti. Hidup ini harus menjadi berkat. Hidup ini harus menjadi sesuatu yang berguna untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
menjadi manusia lama, saudara. Sehingga kejenuhan menghampiri dan akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 10, firman Allah berkata, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Ditekankan lagi dalam kitab Kolose, kita ini telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan kalinya. Sehingga tidak ada alasan untuk kita berkata, wah saya sudah bosan, kehidupan rohani saya, aktivitas rohani saya sudah bosan dengan keadaan seperti ini. Tidak, Tuhan berkata, kehidupan kita ini selalu terus diperbaharui. Bagaimana diperbaharuinya? Maka kita harus terlibat di sana untuk mengalami pembaharuan dan terus pembaharuan di dalam kehidupan kita. Kita yang terlibat. Kita harusnya belajar. Kita harus mengenal firman Tuhan dengan benar. Kita harus menyelidiki firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kita harus dekat, membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya kehidupan kita ini terus diperbaharui. Ketika kita mulai menikmati hadirat Tuhan, maka kejenuhan itu pasti akan hilang. Ketika kita mulai merasakan bagaimana kekuatan Tuhan memenuhi kehidupan kita, oleh karena kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita beraktivitas baik dalam kehidupan rohani, maka saya yakin dan saya percaya tidak ada kejenuhan akan menghampiri kita. Amin. Saudara yang terlibat dalam pelayan, kadang saudara mungkin merasa cuma ini pelayan, saya harus tidak terlatihan, hari Minggu saya harus mendahului di jemaat yang lain. Kok begini? Apalagi seperti tidak ada dampak dalam kehidupan kita sudah melayani. Tapi sama aja ya. Waktu dulu saya melayani, waktu dulu saya nak melayani, dan sekarang sudah melayani, seperti sama aja ya. Seperti tidak ada dampak yang saya dapatkan dalam kehidupan, seperti tidak ada keuntungan yang saya dapatkan dalam kehidupan saya. Mulai mikir, mulai bosan, mulai kalau begitu saya mau berhenti dulu deh. Saya hampir 28 tahun dalam penggembalaan. Saudara, manusiawi saya katakan, orang ada bosan, rasa jenuh. Bayangin 28 tahun hanya muter-muter di sini, saudara, harapan indah. Saya harus terus memperbaharui kehidupan saya dengan Tuhan. Saya harus menghampiri Tuhan supaya Tuhan memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan saya. Saya harus menghampiri Tuhan supaya saya tahu apa yang harus saya lakukan di dalam pelayanan. Saya harus menghampiri Tuhan supaya jangan kejenuhan menekan saya, sehingga tidak ada semangat lagi, tidak ada kekuatan lagi saya di dalam saya melayani Tuhan. Saudara melihat apa kata pengkhotbah, saudara? Pengkhotbah pasal 1 ayat 9-10. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Jadi tidak ada alasan saudara berkata, saya jenuh, saya bosan. Itu aja. Tapi memang firman Allah sudah berkata, yang dulu pernah ada, dia akan ada lagi. Saudara tidak bisa hindari itu. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Yang perlu diperbaharui adalah motivasi. Yang perlu diperbaharui adalah semangat kita. Karena kita harus melewati keadaan yang sudah pernah ada. Yang pernah ada, yang dulu nenek moyang kita pernah ada, pernah lakukan, pernah buat, dan lain sebagainya. Yang perlu, sekali lagi, bagaimana motivasi kita. Motivasi kita harus dibangun dengan kekuatan yang betul-betul kita minta pada Tuhan, kita mohon pada Tuhan, supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan memberkati, supaya kita punya motivasi, punya kekuatan yang baru untuk mengerjakan apa yang sudah ada, apa yang sementara berlangsung dan terus berlangsung di dalam dunia ini.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita jangan dipengaruhi, kita jangan dirusakkan oleh keadaan yang sementara terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus bangkit, kita harus kuat, kita harus bisa melawan. Saya katakan, kejenuhan akan membuat kita lemah dan akan membuat kita tidak diberkati oleh Tuhan. Tanamkan dalam pikiran saudara, rasa jenuh atau bosan akan membuat kita lemah. Saudara, contoh kalau saudara sudah bosan dengan pekerjaan saudara, mau pergi aja ke kantor udah malas-malasan. Atau apapun itu dalam kehidupan saudara. Nah, dia akan menekan, dia akan membuat lemah. Nah, kalau sudah jadi lemah, maka tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang baik, tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Saudara biasa masak, jenuh, bosan, mau masak deh. Kalau saudara tak masak, ada nggak yang mau dimakan? Nggak ada. Saudara senang bikin kue yang enak, bosan capek lah. Bisa nggak ada kue di meja saudara? Nggak ada. Oleh sebab itu pagi hari ini saya yakin dan saya percaya bahwa apapun yang sementara berlangsung, kita akan hidup sebagai orang-orang yang punya motivasi yang benar, punya motivasi yang kuat, punya kreativitas dalam hidup, melihat keadaan, melihat peluang yang ada untuk kita menghasilkan sesuatu. Kata firman Tuhan, untuk kita menuai di sana. Tundukkan kepala saudara. Haleluya, haleluya Yesus. Sebagai manusia, tentunya kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sepertinya memaksa kita menjadi merasa bosan, memaksa kita merasa jenuh dengan situasi, dengan keadaan yang ada. Anak-anak yang tadinya bisa berkumpul di sekolah dengan teman-teman yang ada, mereka setahun ini tidak dapat melakukannya. Sudah mulai timbul perasaan ingin berkumpul, ingin bersama-sama di dalam keramaian, bisa bercengkrama di sana dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mendatang kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan mampu menolong kita. Tuhan pasti mampu memberikan semangat api yang baru di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, kehidupan kekristenan kualitas emas, dia tidak akan pernah merasa jenuh. Tema yang beberapa kali saya sampaikan. Dan pagi hari ini saya percaya semangat yang baru, semangat yang luar biasa Tuhan akan berikan, Tuhan akan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan berikan dengan luar biasa. Mari sama-sama kita berdiri, kita nyanyi pujian kiranya, lalu kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita mau memohon kasih karunia Tuhan, biar kiranya tercurah di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus.